Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan masih izinkan kita beribadah. Sehat semuanya? Puji Tuhan. Sehat ya? Bantu doa. Saya mau sedikit dulu kasih sedikit kesaksian. Sedikit saya kasih kesaksian. Bantu doa. Dua minggu ke depan, kita sudah bisa ibadah di tempat sendiri. Sedikit kesaksian. Saudara tahu biaya yang dibutuhkan berapa? Berapa? 185 juta rupiah. Sekali lagi, 185 juta rupiah. Ada yang punya 200, saya kembaliin 15 juta. Saudara tahu, sekarang sudah terkumpul berapa? 135 juta rupiah. 135 juta rupiah. Saya bilang, biasa saya bergumul 2 digit. Tahun ini, Tuhan izinkan saya bergumul 3 digit. Dan saya ngelihat ya, cara Tuhan bergerak luar biasa. Cara Tuhan bergerak luar biasa. Bahkan saya bilang, jauh melampaui pikiran manusia. Hari ini 4 AC sudah terpasang. Mesinnya belum. Hari ini benar 4 AC sudah terpasang semua. Ya, ini pergumulan, ini benar-benar pergumulan luar biasa. Sekarang sudah terkumpul 135, berarti kurang 50 lagi. Oleh sebab itu saya bilang sama saudara, rela nggak? Rela kan? Celengannya dialihkan ke gedung? Semua buat kita kok. Semua buat kita, semua buat Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Satu lagi kesaksian banyak. Sebenarnya banyak sekali kita ngelewatin kesaksian demi kesaksian. Saya benar-benar nggak punya uang. Benar-benar kami nggak punya uang. Sorry, saya tidak melibatkan semuanya untuk renovasi dan sebagainya. Saya rindu ini menjadi suatu kejutan aja. Nanti begitu saudara datang, surprise gitu. Saya rindu ini jadi satu kejutan. Nanti kalau saudara datang, saudara akan ngelihat apa yang tidak pernah dipikirkan itu terjadi. Saya nggak punya uang. Saya bilang, Tuhan, di Iktus ada karpet. Tapi karpetnya, saudara tahu ya, putus-putus. Masa kita tambal putus-putus? Nggak mungkin. Terus kita bilang, waduh, ya udah deh, coba di bagian musik aja, bagian depan aja, kita pakai karpet. Ke belakang nggak usah. Temboknya bocel-bocel, segala macam. Ya udah kita rapiin aja. Kita rapiin. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya ngelihat di satu internet ada karpet. Saya cuma sekedar nanya. Ternyata anak Tuhan. Dia suruh saya datang ketemuan. Kita hanya membayar 8,4 juta untuk satu ruangan. Satu ruangan dan karpetnya lebih tebal dari ini. Karpetnya lebih bagus dari ini. Bahkan ditambah. Lagi ngomong-ngomong, saya kasih kesaksian, saya ngomong soal firman Tuhan. Tiba-tiba dia memberi
wallpaper gratis seluruh ruangan. Seluruh ruangan dikasih wallpaper. Ya. Dan itu benar-benar saya nggak usah bayar. Sampai ongkos pemasangan semua gratisin. Ya, itu baru kenal 1 hari, belum sampai 1 hari loh. Ya, baru kenal 1. Luar biasa loh, cara Tuhan luar biasa. Luar biasa lagi, yang punya gedungnya, dia punya beberapa AC, ternyata rusak. Saya bingung juga gimana caranya. Terus dia bilang gini, Pak, jual aja Pak buat Bapak uangnya, buat nambah-nambah renovasi. Jadi AC-nya dikasihin, saya jual semua, kita ganti AC yang benar-benar masih dingin. Oke? Puji Tuhan. Ditambah lagi, satu lagi, dari gedung yang lama, dia bilang gini, saya kenal Pak Ferdi sudah 7 tahun, kita kerjasama, kita bareng-bareng, saya waktu Pak Ferdi saya minta keluar karena mau dipakai, dia nggak bisa tidur 2 hari. Dia nggak bisa tidur 2 hari, dia ngerasa, aduh ada sesuatu yang nggak enak, gini, rasa sesuatu yang bersalah. Akhirnya dia bilang gini, Pak, saya nggak enak Pak, gini. Terus dia bilang, ya udah Bapak pakai sampai September free of charge. Gratis sampai September, gratis di Iktus yang sekarang. Terus dia tambah lagi, ada 3 lampu kristal yang gede-gede. Dia bilang ambil aja Pak buat nambah-nambah renovasi. Ya, jadi kalau ada yang mau beli bisa menghubungi saya. Lampu kristal gede loh, gede-gedein. Ya puji Tuhan, itu aja. Saya yakin memang ngelewatinnya nggak gampang. Lelah banget saya beberapa minggu terakhir ini, tiap hari ngurusin itu. Tapi bisa percaya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan luar biasanya lagi, Tuhan beri kita kekuatan untuk melewatinya. Tadi pagi saya berdoa, saya nyanyi lagu itu, Sing Hallelujah to the Lord, Sing Hallelujah to the Lord. Tiba-tiba Tuhan bawa saya ke satu tempat, itu seperti gelap. Tapi Tuhan bilang, aku ada bersamamu, di satu kapal bersamamu. Tuhan bilang, aku ada bersamamu di satu kapal. Satu kapal, saya lihat, saya ada di atas kapal, dan ada Tuhan di sana. Tuhan bilang gini, teruslah mendayung, jalanmu gak mudah, tapi aku selalu ada dan memberimu kekuatan. Ya, saya percaya jalan kita semua gak mudah, jalan saudara gak mudah, jalan saya gak mudah, tapi percayalah, ada Tuhan bersama kita, yang setia, yang selalu memberi saudara dan saya kekuatan. Amin. Ya, saya rindu saudara juga jangan berhenti berdoa. Saudara bilang, waduh, udah 135, doanya udah mulai berkurang. Enggak, sebelum lunas, kita berdoa terus. Amin. Tapi begitu lunas, nanti saya kasih tahu. Oke? Siapa yang mau lunasin, silakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya tuntunan Tuhan itu hebat luar biasa. Cara Tuhan membentuk kita, cara Tuhan menuntun kita. Sampai kemarin Tuhan bilang gini, saya dalam keadaan benar-benar capek, badan tuh lelah sekali. Ini juga capek. Karena tukang telepon, Pak ini rusak, ya, Pak ini begini. Itu naik terus. Biaya akan naik terus. Terus saya bilang, aduh Tuhan, lelah Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu harus bersyukur. Itu jelas banget Tuhan bilang,
Enggak semua orang aku beri kesempatan seperti ini, katanya. Wah, benar. Tuhan memilih orang itu tidak sembarangan. Kalau saudara mengalami masalah hari ini, sekali lagi, kalau saudara mengalami pergumulan hari ini, bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan menganggap engkau kuat dan layak melewati itu. Tuhan melihat saudara, Tuhan bilang, lu pantas dapat ini dan lu kuat. Bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita. Semakin berat tantangan kita, semakin erat kita pegang dia. Tambah berat masalah kita, tambah dekat kita sama dia. Saya rindu yang namanya Pak Philip. Itu nggak sibuk lagi nanti cabut pasang, tato bunyi. Saya punya satu kerinduan, semuanya bisa beribadah dengan tenang, dengan baik. Kita juga berdoa untuk lingkungan, untuk daerah sekitar, supaya daerah sekitar Pak kita doain, sekitarnya di mana kita nggak tahu. Nggak usah, nanti kejutan aja. Oke? Pokoknya satu hal, sekarang tukang sudah bekerja, AC hari ini selesai, tukang masih bekerja, mungkin hari Senin sudah masuk chat, tukang sudah mulai ngechat. Kalau ada yang mau bantu, silakan bantu doa dan bantu dana aja. Oke, Tuhan berkati. Kita lanjutkan nih yang minggu lalu. Minggu lalu belum selesai. Saya rindu kita semua mengerti firman Tuhan. Sorry, maaf saya bilang. Maaf ya. Memang firman ini agak keras, agak tegas. Saya bilang sama saudara, saya nggak mau menambahkan gula di dalam pil pahit. Saya nggak mau nambahin gula di dalam pil pahit. Pil pahit yang saudara minum, firman Tuhan yang kita minum, yang kita makan, itu bagus untuk menyembuhkan jiwa kita yang rusak. Jiwa kita ini udah rusak banget. Kita harus dipulihkan, harus dibentuk, harus diubah. Kalau kita nggak berubah, kemana kita nantinya? Kemana saudara nantinya? Saudara lebih baik dengar yang tegas, yang keras sekarang, daripada saudara terbuai sekarang, dan saudara sampai kekekalan, saudara tidak dikenal Tuhan. Saudaraku, kita hidup di penghujung zaman. Semua tanda semakin jelas. Tapi sayang ya, banyak orang Kristen menjalani hidup dengan cara yang sangat menyedihkan. Seolah-olah mereka hidup selama-lamanya, dan mereka hidup tanpa tanggung jawab sama sekali. Mereka nggak fokus pada ujung akhir kehidupannya. Mereka cuma fokus pada apa yang saya bisa dapat selama saya di dunia ini. Kita harus sadar, saudaraku, saudara dan saya harus benar-benar sadar kalau kita adalah prajurit atau laskar yang harus siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan musuh menyerang. Saudara tahu nggak kapan musuh nyerang? Kita nggak tahu kapan musuh nyerang. Oleh sebab itu, kita harus waspada setiap saat. Kita nih laskar, kita nih siap berperang. Dan kita juga harus siap sedia. Karena kita nggak tahu juga kapan kita dipanggil pulang. Saudara tahu nggak kapan mau pulang? Kapan dipanggil pulang? Nggak tahu. Kalau saudara nggak tahu, siap sedia dong. Saudara tahu nggak kapan diserang? Nggak tahu. Ya siap sedia dong. Selain itu, kita di dalam, saudara dan saya sedang di dalam suatu medan pertempuran. Saudara dan saya sedang ada di dalam satu medan pertempuran, dan kita melawan musuh yang tak kasat mata. Kita melawan musuh yang tak kasat mata. Musuh kita berusaha membuat kerusakan yang sedemikian rupa. Sebesar-besarnya kerusakan pada kita. Sampai, bahkan maaf saya bilang, sampai binasa.
sampai binasa. Kemenangan saudara dan saya bergantung kepada siapa kita bersekutu. Kalau saudara bersekutu dengan Allah, saudara ada jaminan kemenangan. Tapi kalau saudara bersekutu dengan dunia, hidup semau-maunya, saya bilang, engkau akan lihat kekalahan demi kekalahan dalam hidupmu. Dengan siapa engkau bersekutu, itu akan terlihat kemenanganmu. Ulangan 20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Iya, lihat ya, dia yang berjalan menyertai kamu. Dia nggak pernah tinggalin kita. Dia berperang bagimu melawan musuh-musuhmu dengan maksud memberi kemenangan. Saya bilang sama saudara ya, seorang penakut akan kalah sebelum perang. Seorang penakut itu kalah sebelum perang. Tapi orang percaya akan meraih kemenangan walau nampak mustahil dan sukar. Pemazmur bilang apa? Ketika aku takut, aku percaya. Jadi takut itu manusiawi banget. Siapa di sini nggak pernah takut? Kita semua pernah takut kan? Amin. Saudara dan saya, kita semua pernah takut. Tapi jangan kita diperhamba oleh rasa takut. Jangan kita diperhamba oleh rasa takut itu. Gimana caranya supaya saya nggak takut lagi? Gimana caranya supaya saya nggak takut lagi? Satu caranya. Percayalah kepada Allah yang hidup. Mazmur 20 ayat ke-7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, bisa diulang sekali lagi deh. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan siap memberi saudara kemenangan. Nggak usah takut dengan apapun. Kenapa? Karena selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, selama saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menjamin saudara dan saya kemenangan. Cuman permasalahannya di mana? Berjalan nggak kita sama Tuhan? Saudara dan saya adalah laskar Kristus. Sekali lagi, saudara dan saya adalah laskar Kristus. Laskar itu prajurit. Jadi, jika saudara adalah orang Kristen, saudara harus rela kehilangan nyawa. Sekali lagi, jika saudara adalah orang-orang Kristen, saudara harus rela kehilangan nyawa demi mendapatkan nyawa. Aneh. Kalau orang Kristen nggak rela kehilangan nyawanya. Kenapa? Karena dia sebenarnya harus tahu kalau dia kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya di kekekalan nanti. Kehilangan nyawa apa? Apakah saya harus mati dibunuh? Bukan itu maksudnya. Saudara harus kehilangan nyawa saudara selama di dunia. Artinya saudara harus kehilangan keinginan akan hal-hal yang duniawi. Kalau saudara nggak kehilangan itu, saudara nggak akan mendapatkan nyawa. Tapi siapa nggak rela kehilangan nyawanya, nggak akan mendapatkan nyawanya. Matius 10 ayat 39. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Rela nggak saudara kehilangan nyawa demi Tuhan? Rela nggak saudara kehilangan nyawa demi Tuhan? Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan nyawa. Sekarang lihat ya, orang lagi pacaran, gua rela mati buat dia. Lagi misalnya lagi deket-deketan, lagi ser-seran, gua rela mati buat dia. Pokoknya dia segalanya buat saya. Saya bilang ya sama saudara ya, buat pacar kita rela mati, buat Tuhan kita nggak mau mati. Saya bilang ini laskar apa? Laskar cinta? Laskar pelangi? Laskar apa model kayak gini? Buat cowok, buat cewek kita rela kehilangan nyawa. Gua rela mati demi lu. Gua buat Tuhan ngilangin kedagingan aja nggak mau. Saya bilang ini Kristen model apa? Orang Kristen yang takut kehilangan kenikmatan dunia. Orang Kristen yang takut kehilangan kenikmatan dunia. Aduh, jangan terlalu fanatik lah. Gue gak ada temen nanti. Gue gak bisa enjoy lagi. Gue gak bisa hidup semau gue lagi. Gue gak bisa nongkrong-nongkrong lagi. Saya bilang sama saudara ya, dengar baik-baik. Orang Kristen yang takut kehilangan kenikmatan dunia, itu pecundang. Dan tidak akan meraih kemenangan. Sampai kapanpun gak akan lihat kemenangan. Saudara harus rela kehilangan segala-galanya demi Tuhan. Sekali lagi saya bilang, saya gak mau tambahin gula di dalam obat-obat yang pahit. Pil pahit itu harus saudara minum demi kesembuhan saudara sendiri. Yesus tahu musuhnya. Dan Yesus juga tahu musuh kita. Oleh sebab itu, apa yang dia ajar, itu nggak ada candunya. Apa yang Yesus ajarkan itu nggak ada candunya. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja demi candu. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja mau denger yang enak-enak, nggak mau ditegur. Begitu ditegur bilang menghakimi lo. Berapa banyak orang Kristen model gini, nggak mau berubah, bertahun-tahun ikut Yesus, begitu aja hidupnya. Sekarang saya tanya, bertahun-tahun saudara ikut Yesus, apa perubahan hidupmu? Di mana? Saudara bisa lihat perubahannya di mana? Masih gosip gak? Masih emosional gak? Masih pemarah gak? Kalau saudara bilang, ya saya masih, harusnya saudara lebih waspada. Ini urgensi. Jangan sembarangan. Dia ajar kita tanpa candu. Ini salib. Saudara lihat. Matius 27 ayat 34. Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Dia dikasih anggur campur empedu. Saudara udah tahu ya. Ini untuk hilangin rasa sakit. Ini seperti morfin. Anggur dicampur empedu itu untuk menghilangkan rasa sakit. Terus? Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Waktu dia disalib untuk ngilangin rasa sakit, prajurit Romawi kasih anggur campur empedu. Tuhan apa? Tuhan nggak mau minum. Tuhan menolaknya. Kenapa? Dia nggak mau hilangin rasa sakit karena salib. Berapa banyak orang Kristen hari ini berusaha menghilangkan rasa sakit karena salib? Saya tanya nih, siapa yang pakai kalung salib? Nggak ada yang pakai kalung salib? Puji Tuhan, satu.
Saya bilang ya sama saudara ya, salib itu bukan ngelingkar di leher saja. Tapi kita harus memaknai salib yang kita pakai itu menandakan saudara dan saya sudah mati bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya sudah mati bersama dengan Tuhan. Waduh Pak, kalau gitu besok saya nggak pakai kalung salib lagi. Saya pakai kalung kuburan aja. Kita sudah mati bersama Tuhan. Jadi bukan hanya menandakan gua orang Kristen. Toh di Jepang, salib, kalung salib itu modis kok. Mereka nggak percaya Yesus, tapi kalungnya pada salib. Kenapa? Karena mereka bilang itu mode. Tapi kita bukan hanya menandakan kita orang Kristen, tapi menandakan ada salib di dalam saya, dan saya sudah mati bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan maunya seperti itu. Nggak boleh ada anggur campur empedu. Berapa banyak orang Kristen hari ini datang ke gereja untuk mendapatkan candu-candu rohani. Candu-candu rohani. Dengar yang enak-enak, dengar yang baik-baik, dengar semua yang menyenangkan dia. Akhirnya apa? Orang-orang Kristen ini seperti ini dibuai dan tidak pernah akan berubah sampai selama-lamanya. Kenapa? Dia terus maunya dibuai, maunya dengar yang asik-asik, maunya dengar yang enak-enak, maunya dengar yang kocak-kocak. Nggak mau berubah-berubah. Ini bahaya, saya bilang, ini bahaya. Berapa banyak orang Kristen berusaha menghilangkan rasa sakit dari beban hidup dengan cari hiburan dan lain-lain. Saudara lagi ada masalah, lagi ada pergumulan. Aduh, pergumulan begitu berat. Gimana cara ngilanginnya? Pergilah ke kafe, dengar live music, dengar musik hidup. Pergi saudara ke mall, cari hiburan. Saya bilang, hilang nggak sakitnya? Berkurang sih. Tapi begitu sampai rumah, kembali lagi ke dosa itu. Kembali lagi ke sakit itu. Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Terus cari-cari hiburan, terus cari-cari kesenangan. Dimanapun dia mau dihibur. Sampai dia tidak sadar, kalau sebenarnya Tuhan membutuhkan dia juga. Yohanes 4 ayat 13-14. Ini banyak loh kejadian. Ada orang yang kalau stres larinya ke makan. Waduh, tambah stres, tambah gemuk dia. Saudara jangan lihat saya, saudara bilang, ini orang stres banget. Saya nggak gemuk, ini banyak kabel di dalam. Waduh. Banyak orang seperti itu. Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Saya banyak ketemu melayani orang seperti itu. Kalau dia stres, dia nyemil. Begitu nggak ada cemilan, tambah stres dia. Ini berusaha menghilangkan rasa sakit dengan cara-cara yang duniawi. Dan ini salah. Rasa sakit di kita itu tidak bisa dilerai oleh cara duniawi. Tapi rasa sakit di kita hanya bisa dilerai dengan cara-cara yang rohani. Dan tidak ada cara lain. Yohanes 4 ayat 13-14. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, terus? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Iya. Kalau kamu minum dari air Yakub, kamu akan haus lagi. Kalau kamu minum dari dunia, kamu nggak akan puas. Saudara punya, misalnya, saudara punya harta sekian rupiah, sekian banyak, dinilai sekian banyak. Saudara nggak akan pernah puas. Benar, nggak akan pernah puas. Apalagi ketika hartamu makin berkurang. Waduh, tambah stres.
Nggak akan pernah puas kalau saudara nggak cari kepuasan di dalam Tuhan. Begitu saudara dapat kepuasan di dalam Tuhan, saudara nggak punya harta pun saudara akan puas. Ya, saudara nggak punya harta berlimpah pun saudara akan puas. Kalau saudara sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Ya, saudara nggak puas dengan istri, saudara nggak puas dengan suami. Kenapa? Karena saudara tidak mencari kepuasan di Tuhan. Kalau saudara mencari kepuasan di Tuhan, walaupun suamimu atau istrimu bawel, engkau tetap bilang, terima kasih Tuhan, ini yang terbaik buat saya. Ya ingat ya, saya pernah ngomong, ada satu hamba Tuhan di Amerika, istrinya meninggal, istrinya itu orang yang sangat kejam. Dia khotbah dibantah, dia khotbah dibantah, dia khotbah dibantah. Begitu istrinya meninggal, pengerjanya datang, Pak, sekarang kamu bisa tenang. Sekarang kamu bisa tenang, sekarang kamu bisa santai. Hamba Tuhan ini bilang apa? Dia nangis meraung-raung. Dia bilang apa? Dia yang membentuk saya menjadi seperti ini hari ini. Sadar nggak saudara? Orang di kiri kanan saudara, yang Tuhan tempatin itu untuk membentuk kita. Membentuk jadi apa? Jadi laskar Kristus. Kadangkala kita harus diasah, digesek oleh orang di kiri kanan kita demi ketajaman kasih kita. Kalau saudara nggak menyadari ini, saudara dalam bahaya fatal. Orang Kristen banyak mencari candu-candu rohani. Pasti tidak pernah akan kuat saat badai datang. Dan tidak pernah akan bisa berdiri di hadapan anak manusia. Ketika Tuhan Yesus datang, nggak pernah bisa tahan. Kenapa? Karena duniawi. Ya, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, terus 34. Ya. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora Ya. dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Jangan syarat dengan pesta pora. Jangan syarat dengan hura-hura. Ya, jangan syarat dengan kemabukan, dengan kepentingan duniawi. Terus? Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, jangan sampai ketika Tuhan datang itu jadi jerat buat kamu. Terus 35. Lukas 21 ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Iya, semua akan menimpa seluruh penduduk bumi ini. Kita akan dibuat tidak nyaman di dunia. Supaya apa? Supaya saudara mendapatkan kenyamanan di Tuhan. Tuhan sengaja membuat saudara tidak nyaman di dunia, supaya saudara mendapatkan kenyamanan di Tuhan. Saudara merasa tertekan selama di dunia, tapi ketika saudara masuk doa, saudara mendapatkan kelegaan dan sukacita. Saya bilang sama saudara ya, kita adalah laskar atau prajurit Kristus. Saudara dan saya adalah laskar dan prajurit Kristus. Saat saudara daftar sebagai seorang Kristen, saat saudara mengajukan diri sebagai seorang Kristen, saudara bukan mengajukan diri untuk wisata rohani. Waduh, saya mendaftar untuk ikut retret Together We Strong. Saudara bukan mengajukan itu. Tapi ketika saudara mendaftar sebagai orang Kristen, memilih untuk mengikut Yesus, artinya saudara mendaftar untuk perang. Saudara sedang daftar untuk perang sebagai tentara. Saudara harus sadar dulu ini ya. Udah sadar belum? Sadar gak sih? Ketika saudara memilih mengikuti Yesus, saudara sedang mendaftar sebagai seorang tentara yang ikut perang. Ketika saudara mau maju perang, mendaftar sebagai tentara, ada resiko gak? Resikonya apa?
resikonya mati. Jangan jadi tentara jika takut mati. Simak baik-baik. Jangan jadi tentara kalau takut mati. Prajurit macam apa yang takut derita dan takut mati? Prajurit macam apa yang takut penderitaan dan takut mati? Prajurit cilik. Kalau saudara mendaftar sebagai orang Kristen, saudara mendaftar untuk jadi tentara. Dan ketika saudara jadi tentara, saudara tidak boleh takut mati. Amin. Tidak boleh takut mati. Jika Anda bukan prajurit, maka Anda datang ke gereja mencari candu-candu rohani. Aduh, saya seneng nih di gereja, tertawa-tawa, pendetanya lucu. Saya dengar dia khotbah, saya dengar semua yang enak-enak saya dengar. Salah, itu candu rohani. Di rumah kita mau dihibur, di jalan kita mau dihibur, di mana-mana kita mau dihibur. Tapi belajar. Kita belajar untuk mempersiapkan diri kita untuk ditegur. Amin. Saya pernah cerita ya, saya pernah khotbah di depan 120 gembala waktu itu. Saya khotbah begitu keras, sampai saya nggak tahu 1 jam 10 menit saya khotbah. Ada satu orang pendeta, dia dosen S2, dia nyamperin saya, dia bilang gini, khotbahmu terlalu keras, kami nggak siap, nggak bisa dengarnya. Saya bilang, kalau Bapak mau masuk jurang, saya bikin apa? Apa saya nari-nari? Pak, jangan. Nyebur. Saya harus teriak, woi, balik! Kalau kamu mau masuk jurang, saya harus teriak, balik! Lu nggak bisa masuk jurang, lu nggak bisa nyebur sana. Nggak bisa, kita harus berubah. Kita harus berubah. Benar-benar kita harus berubah. Jika Anda jadi orang Kristen, tapi nggak pusing atau nggak peduli dengan keselamatan. Kalau saudara jadi orang Kristen, tapi nggak peduli dengan keselamatan orang di sekitar, lewat gaya hidup kita yang menginjili, maka pasti kita bukanlah seorang kesatria. Jika saudara adalah orang Kristen, saudara harus sadar, peduli akan keselamatan orang di sekitar kita dengan cara gaya hidup kita yang berubah. Kalau gaya hidupmu nggak berubah, engkau bukan prajurit. Engkau nggak peduli dengan orang-orang di sekitar, keselamatan mereka nggak peduli. Pasti kita akan menjadi orang Kristen dengan alasan-alasan egois. Sekali lagi, kita menjadi orang Kristen dengan alasan-alasan yang sangat egois. Tapi yang begitu bahayanya, bertahun-tahun kita sudah jadi orang Kristen, alasannya masih tetap egois. Kita hidup buat diri kita sendiri. Kita nggak pusing dengan orang di kiri kanan kita. Kita nggak pusing dengan keselamatan keluarga kita. Kita nggak pusing dengan keselamatan orang-orang lain di sekitar kita. Orang lain melihat kita, dan dia tidak melihat kebesaran Kristus yang ada di dalam kita. Saya bilang, betapa bahayanya kekristenan kita hari ini. Betapa bahayanya kekristenan kita hari ini. Sampai hari ini kita masih belum sadar. Kita tidur terus. Rohani kita tidur terus. Dan kita nggak pernah mau berubah. Saudaraku, simak baik-baik. Kita adalah laskar yang bergabung dalam satu peperangan. Saudara dan saya adalah laskar yang bergabung dalam satu peperangan, yang siap untuk disakiti, siap untuk dilukai, siap untuk mati daging, bahkan siap mati bagi Tuhan, siap berkorban apapun. Halo, sadar gak sih? Saudara adalah laskar yang siap disakiti, siap dilukai, siap mati daging, siap mati bagi Kristus. Saudara siap untuk berkata tidak pada semua dosa. Saudara siap untuk berkata
tidak pada sebuah kenikmatan, dan saudara siap menjauhi semuanya. Demi apa? Demi nama Tuhan dibesarkan. Bisa bayangin nggak jika banyak laskar Kristus tapi egois, nggak peduli dengan orang lain. Misalnya, saya pergi perang. Saya perang sama Rizka, pergi perang sama Rizka. Rizka saya taruh di depan untuk ngalang-ngalangin. Lu hadangin peluru buat gue. Bisa bayangin betapa egoisnya kita. Bisa bayangin, kok saudara bisa ketawa, tapi saudara harus sadar betapa egoisnya kita. Kita nggak pusing dengan kematian orang lain, kita nggak pusing dengan keselamatan orang lain. Yang kita pusing adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya gua selamat, gua nggak pusing orang lain selamat. Saya bilang sekali lagi, ini Kristen dengan maksud egois. Dia mau kita ikuti langkahnya sebagai komandan demi meraih kemenangan. Saudara sadar nih ya, sadar ya. Nih ya, sadar ya. Saudara tahu prinsip kudeta apa dalam satu negara? Prinsip kudeta dalam satu negara apa? Pak Yogo, apa prinsip kudeta dalam satu negara? Kudeta. Kudeta bukan budeta. Itu budeta. Kudeta itu pengambil alihan kekuasaan. Gimana caranya? Prinsipnya gampang sebenarnya. Lemahin tentaranya. Lemahin tentaranya. Pemerintahan bisa diambil. Saudara lihat ya. Seorang pemimpin negara yang harus didapat apa? Dukungan dari angkatan-angkatan di sekitarnya. Kalau dia sudah didukung oleh tentara di sekitarnya, posisinya aman. Saudara lihat ya, orang bisa menggerakkan namanya people power. Ya, people power. Kalau tentaranya berpihak kepada pemerintahan, people power nggak ada artinya. Sekali lagi saya bilang, people power gak ada artinya. Jadi, sekali lagi, saya ulang, ini cuma kiasan. Gimana caranya? Prinsip kudeta. Lemahin tentaranya. Gimana caranya? Lemahin saudara dan saya. Iblis akan bikin lemah saudara dan saya tidak jadi tentara. Begitu saudara tidak jadi tentara, dia mau mengkudeta Tuhan. Halo, sadar gak? Begitu saudara lemah di dalam iman. Tolong garis bawahi. Begitu saudara lemah di dalam Tuhan, lemah di dalam iman, saudara sedang berpihak kepada kegelapan. Dan saudara adalah antek-antek untuk menjatuhkan, membuat suatu kudeta terhadap surga. Saudara adalah antek-antek untuk membuat satu kudeta terhadap surga. Saya rindu saudara dengar semuanya ini. Walaupun gak nyaman saudara dengar. Dengerin aja. Kita mau berubah gak? Saudara mau jadi laskar gak? Mau berubah kan? Saudara laskar bukan sih? Laskar tegas. Laskar kuat. Enggak pelin-pelan hidupnya. Kalau mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Kalau saudara bilang, saya mau ikut Yesus, tinggalin dunia. Tinggalin kesenangan. Tinggalin kenikmatan. Dan dapatkan kenikmatan di dalam Tuhan. Dan itu nggak bisa dibanding dengan apapun. Laskar yang tidak dapat diombang-ambingkan. Adalah laskar yang menang. Saya bilang sama saudara, tentara macam apa kita? Saudara simak baik-baik. Lihat pada dirimu sendiri. Saudara bilang, tentara macam apa ya gue ya?
Macam apa sih tentaranya, saudara? Tentara macam apa kita? Kalau kita masih begini hidupnya. Aduh. Tuhan gak kejar jumlah. Tuhan gak pusing dengan jumlah. Ribuan orang ikut dia. Ribuan orang ikut dia. Tapi yang dipilih cuma 12. Tuhan gak pusing dengan jumlah. Berapa banyak lu gereja lu ya. Waduh, banyak lu gereja lu. Gak pusing. Tapi kualitas yang Tuhan cari. Kualitas yang Tuhan cari. Berkali-kali saya ngomong, lebih baik 50 jenderal daripada 2000 gembel. Berkali-kali saya ngomong, lebih baik 50 jenderal. Saudara jenderal-jenderal Allah yang berdiri di barisan depan dan saudara bisa membawahi pasukan, bisa memimpin satu pasukan tempur. Itu luar biasa loh. Kita Laskar Kristus yang maju perang. Melawan kekuatan apa? Kekuatan mayoritas. Kita melawan kekuatan mayoritas. Bukan kekuatan minoritas. Kita minoritas. Kita lawan kekuatan mayoritas. Dengan apa? Dengan gaya hidup kita yang berubah. Dengan doa-doa kita hari demi hari. Coba lihat. Coba lihat. Lukas 14. Lukas 14. Lukas 14 ayat 31. Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Ya, lihat ya. Tuhan bilang di sini. Tuhan bilang di sini lewat satu perumpamaan. Tuhan bilang gini, kamu akan berperang melawan kekuatan mayoritas. Dan kamu yang minoritas, kamu harus lebih kuat dari yang mayoritas. Gimana caranya? Mintalah sama Tuhan, dekatlah sama Tuhan. Gak tahu cara jadi bagaimana. Dekat aja sama Tuhan. Saudara lihat ya, minggu lalu kita udah bicara tentang segenap senjata. Waktu sekutu masuk ke Indonesia, tentara Jepang sudah kalah. Gimana taunya tentara Jepang kalah? Senjatanya dilucuti. Senjatanya dilucuti. Saudara kan kalah. Saudara tahu saudara adalah pecundang dan saudara tahu saudara kalah ketika senjatamu dilucuti. Senjata apa? Dilucuti. Pedang, roh. Saudara nggak bisa melawan lagi kuasa kegelapan. Saudara udah gak punya lagi perisai iman. Dihantam terus sama kuasa gelap. Aduh, lelah gue, capek gue. Ngeluh, sungut-sungut. Sungut-sungut terus. Tuhan, kenapa ini? Tuhan, kenapa ini? Tuhan, kenapa ini? Saya bilang, begitu engkau mempertanyakan, engkau adalah laskar yang sudah dilucuti. Nggak usah nanya kenapa. Tapi ucap syukur. Kenapa? Karena ada yang baik yang Tuhan siapkan pasti buat kita. Amin. Belajar. Saudara belajar sama-sama. Yuk kita belajar sama-sama. Waktu Jepang kalah, dia dilucuti, semua senjatanya dilucuti. Baju perangnya dilucuti, semua dilucuti. Kekayaannya semua dilucuti. Saudara sadar gak? Saudara adalah tentara lo. Saudara adalah tentara lo. Dan saudara berusaha dilucuti oleh kuasa kegelapan. Saudara dihantam terus dengan masalah. Dihantam terus dengan masalah. Tuhan cuma bilang, kalau kamu ada di pihak aku, engkau akan berdiri terus. Walaupun kau dihantam oleh badai-badai yang makin berat. Tuhan cuma bilang, ayo, nanti kamu lihat dengan siapa kamu berjalan. Dengan siapa kita berjalan. Roma 6 ayat 13, pakai tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Iya. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihat bahasa Inggris ini. Saya kurang setuju di Inggris. Karena Inggris pakai senjata itu dengan kata instrumen atau alat. Bahasa Indonesia itu bagus banget terjemahkan dengan kata senjata. Karena di Alkitab bahasa Yunani pakai kata hoplon. Betul ya Pak Heri? Hoplon yang artinya senjata, bukan instrumen. Senjata. Hoplon, betul? Hoplon yang artinya senjata, bukan instrumen. Jangan pakai tubuhmu untuk urusan pribadi. Tapi pakai tubuhmu untuk urusan sorgawi. Jangan pakai tubuhmu untuk urusan-urusan pribadi. Tapi pakai tubuhmu untuk urusan sorgawi. Roma 6, sekarang saudara pelajari. Roma 6 itu bicara soal apa? Ada yang tahu bicara soal apa? Soal baptisan. Roma 6 itu dari awal itu bicara soal baptisan. Saya cuma mengambil satu kesimpulan gini. Kalau ini bicara soal baptisan, berarti ketika saudara dibaptis, saudara jadi tentara. Dan Tuhan bilang, tubuh kita ini jadi senjata bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bilang sama diri saudara sendiri, tubuhku menjadi senjata bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan senjata kelaliman. Bukan senjata untuk berbuat dosa. Bukan senjata untuk main-main. Tapi senjata untuk kemuliaan nama Tuhan. Tubuh kita serahkan sebagai senjata Allah. Kalau saudara pakai untuk urusan-urusan pribadi atau dosa, sama seperti saudara adalah tentara, saya beri pistol, dan saudara pakai untuk main-main tembak-tembakan sama teman-teman. Bisa ngerti? Misalnya, Pak ini ibu media tentara, saya kasih pistol. Pak Yogo saya kasih pistol tentara. Bu Wati saya kasih pistol tentara. Main tembak-tembakan bertiga. Dor. Nggak bisa. Kita harus bertanggung jawab. Sekali lagi saudara simak baik-baik. Saudara dan saya harus bertanggung jawab dengan tubuh yang Tuhan beri buat saudara. Sekali lagi, saudara harus sadar Tuhan memberi kita tubuh jasmani ini dan kita harus bertanggung jawab pakai tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pakai tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dosa. Ingat saudara, tanda-tanda sudah jelas, kedatangannya tambah dekat. Mari kita pakai senjata terang untuk menyinari semua yang gelap. Roma 13 ayat 12. Dan ketika saudara pakai senjata terang, pakai tubuh saudara sebagai senjata terang, saya yakin yang gelap nggak akan suka. Yang gelap nggak pernah akan suka. Ya. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ingat ya, hari sudah hampir gelap. Lihat, saudara harus pakai tubuh saudara sebagai senjata terang. Menjadi prajurit berarti saudara belajar untuk mati. Bisa simak gak sih? Menjadi prajurit berarti saudara belajar untuk mati. Kalau saudara jadi prajurit tidak belajar untuk mati, percuma kau bilang kau prajurit atau laskar Kristus. Salib
Itu bukan hiasan leher, tapi saudara menyatakan diri kalau saudara sudah mati bersama dengan Kristus. Paulus tidak takut mati. Paulus tidak takut mati. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, terus 22. Filipi 1 ayat 21. Aku kalau hidup, aku hidup buat Kristus. Mati itu keuntungan buat aku. Terus? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau aku hidup di dunia ini, aku bekerja memberi buah. Aku menjadi berkat buat banyak orang. Terus? Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Iya, aku lebih baik mati sih sebenarnya. Tapi kalau aku hidup, ya udahlah, aku hidup buat Tuhan aja. Nggak pusing dengan jodoh. Nggak pusing dengan, nggak ada yang berani ngomong kan? Nggak pusing dengan jodoh. Ya iya, lu udah kawin. Nggak pusing dengan siapa jodoh. Jodohku, nggak pusing. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan jodoh yang sesungguhnya. Ketika kematian menjemput kita. Itu jodoh kita. Ya. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, nggak usah pusing cari jodoh. Kenapa? Engkau berjodoh sama Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buatmu. Amin? Terus? Amin. Yang begitu amin. Nggak pusing cari jodoh, nggak ada yang amin. Minggu lalu saya bilang apa? Nggak usah tebar pesona deh. Nggak usah tebar-tebar pesona. Cewek-cewek, cowok-cowok nggak usah tebar pesona. Nggak usah. Kenapa? Kalau engkau sudah fokus sama Tuhan, orang akan terpesona sendiri dengan apa yang ada di dalamnya. Orang akan terpesona sendiri dengan apa yang di dalammu. Walaupun tampangmu biasa-biasa saja, tapi kemuliaan Allah yang menyertaimu luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus? Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Terus? Filipi 1 ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kalau aku tinggal di dunia ini karena ada kamu. Kamu adalah proyek Allah yang Tuhan berikan kepadaku. Saya bilang gini sama Tuhan. Saudara, ini semua adalah proyek Allah yang Tuhan berikan buat saya. Saya harus memberi makanan yang sehat buat saudara. Saudara harus belajar benar-benar. Belajar benar-benar. Supaya saudara benar-benar jadi laskar Kristus. Saudara ingin kenal Allah? Saudara ingin kenal Allah? Saudara harus bayar harga. Nggak bisa nggak. Harus bayar harga. Kehendak Allah itu adalah mutiara yang tidak ternilai. Kerajaan Allah itu mutiara yang tidak ada nilainya. Udah nggak bisa dinilai dengan apapun. Matius 13, 45 dan 46. Saya coba ya menyadari saudara. Siapa saudara sebenarnya? Siapa kita sebenarnya? Oke? Kita ini laskar yang nggak bisa sembarangan. Terus? Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terus? Matius 13 ayat 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya. Nih ya, simak baik-baik ya. Bagaimana cara pedagang itu dapat mutiara? Oke. Fran misalnya pedagang. Bagaimana dia dapat mutiara? Apa saya lempar? Fran, tanggap. Enggak. Apakah saya tahu masuk ke kantongnya Fran? Terima ya. Apa saya taruh di tangan Fran? Taruh enggak? Enggak. Tapi Tuhan bilang, jual semua hartamu. Itu tentara.
Saya cuma mau buka mata saudara nih. Saya mau buka mata saudara supaya saudara melihat kebenaran. Nggak sembarangan loh jadi orang Kristen. Nggak sembarangan jadi orang Kristen. Kita sudah terlalu lama disesatkan oleh pola pikir kita. Sekarang saudara dan saya, kita semua harus berubah. Tuhan nggak memberi mutiara itu dengan dilempar atau taruh di tangan kita. Tapi Tuhan bilang, gali. Jual hartamu. Itu yang paling indah. Jual semua yang kamu punya demi mendapatkan kebenaran. Gampang? Enggak. Waduh. Tambah susah ya Pak ikut Yesus. Iya, tambah susah. Saudara tambah sadar, saudara tambah respect sama Tuhan. Betapa berharganya hidupmu. Saudara lihat aja kayu salib. Berapa berharganya hidupmu? Waduh, hidupmu sangat berharga. Tuhan sampai mau mati buat kamu. Tapi permasalahannya kita nggak nganggap hidup kita ini sangat berharga. Kita suka-suka. Kita sembrono sama hidup kita. Bahaya luar biasa. Kita dipanggil jadi prajurit, jadi laskar. Bukan jadi pecundang. Menjadi prajurit yang baik kita belajar untuk mati. Prajurit macam apa yang takut mati? Setiap hari saudara dan saya harus belajar mati. Tidak ada lagi keinginan atas dunia. Saudara dan saya belajar menyalipkan diri. Menyalipkan semua keegoisan kita. Kalau kita takut mati karena mempertahankan keberadaan, kita takut mati karena kita mempertahankan keberadaan kita. Lihat ya, takut mati. Kenapa? Aduh, istriku masih muda, ntar dia kawin lagi. Takut mati kenapa? Waduh, hartaku banyak. Karena ada keberadaan di situ. Kita takut mati. Justru orang Kristen nggak boleh takut mati. Orang Kristen harus hidup dalam kematian setiap waktu. Amin. Saudara dan saya dialihkan dari rasa aman pada dunia dan rasa aman pada ke rasa aman pada Tuhan. Dari rasa aman pada dunia dan harta ke rasa aman pada Tuhan. Mengapa kita begitu peka terhadap perkataan-perkataan orang lain? Kita sibuk dengan perkataan orang lain. Gue dikatain lu sama dia jelek. Gue dikatain begini, gue dibilang ini, gue dibilang sesat, gue dibilang ini, gue dibilang begini, gue dibilang ini. Bodoh amat orang mau ngomong apa tentang kita. Nggak usah pusing dengan apa perkataan orang tentang kita. Nggak usah pusing dengan terhadap penilaian-penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita begitu peka sama suara-suara orang tentang kita. Tapi kita nggak begitu peka sama suara Tuhan tentang kita. Semakin saudara peka sama suara manusia, semakin saudara kehilangan kepekaan sama suara Tuhan. Betul. Coba aja. Bodoh amat orang mau ngomong gue gimana. Waduh, Pak Ferdi udah gendut, bajunya itu kayak bambu, daun-daun bambu. Udah kayak panda. Nggak pusing orang mau ngomong gitu. Nggak pusing. Yang penting kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan jadi batu sandungan bagi orang. Kalau saudara jadi batu sandungan bagi orang, saudara sama kayak polisi tidur. Kerjaannya cuma menghambat orang lain untuk lewat. Oke? Jangan hidup sembarangan. Jangan hidup sembarangan. Gak usah peka sama suara orang manusia. Tapi mulailah kita peka sama suara Tuhan. Siapa saudara hari ini? Laskar Kristus. Saudara dipanggil untuk mati bersama dengan Dia. Saudara dipanggil bukan untuk menikmati dunia. Saudara dipanggil untuk mati bersama dengan Dia. Kalau saudara siap mati bersama Dia, saudara akan dipermuliakan juga bersama dengan Dia. 1 Korintus 15 ayat 55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Iya. Sebagai penutup, kata-kata sebagai penutup. Belajar untuk mati sekarang, untuk dapat mengalahkan maut di kemudian hari. Belajar untuk mati sekarang, untuk mengalahkan maut di kemudian. Jadilah laskar yang siap mati, untuk hidup di kemudian. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya demi Tuhan, dia akan memperolehnya. Apakah saudara adalah laskar yang takut kehilangan nyawa? Apakah saudara laskar yang siap kehilangan nyawa? Lihat diri kita, selidiki diri kita masing-masing, dan belajarilah kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran, dan takutlah akan Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Amin.